I just had to let you know you're. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari bisnis kami. Mikroalga merupakan organisme fotosintetik mikrokosmos yang hidup di perairan air tawar maupun laut dan memiliki peran penting sebagai produsen primer dalam ekosistem akuatik. Selain menghasilkan oksigen, mikroalga juga mampu menghasilkan berbagai senyawa bioaktif seperti klorofil, karotenoid, fikosianin, lipid, dan polisakarida. Saat ini, mikroalga banyak diteliti karena berpotensi dimanfaatkan dalam bidang farmasetikal, nutraceutical, kosmetikal, dan pangan fungsional. Namun, identifikasi mikroalga secara morfologi masih memiliki keterbatasan karena banyak spesies mempunyai bentuk yang mirip. Oleh karena itu, digunakan pendekatan biomolekuler dan bioinformatik menggunakan analisis gen 16 sRNA untuk mengetahui hubungan filogenetik dan identifikasi spesies secara lebih akurat. Tujuan dari makalah ini yaitu mengkaji karakter biomolekuler mikroalga, memahami analisis bioinformatik dan filogenik, serta mengetahui potensi bioaktif Desmonostochase agency dalam bidang kesehatan dan bioteknologi. Biologi dan taksonomi mikroalga. Mikroalga merupakan organisme fotosintetik yang sangat beragam dan terdiri dari kelompok prokariota maupun ekariota. Beberapa divisi utama mikroalga yaitu seperti chlorophyta atau alga hijau, lalu ada cyanobacteria atau alga biru hijau, kemudian bacillariophyta atau diatom, kemudian ada haptophyta dan egonophyta serta dinoflagellata. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik seperti berdasarkan pigmen, dinding sel, habitat, dan struktur kloroplas. Pada cyanobacteria terdapat pigmen klorofil A dan fikosianin yang memberikan warna hijau kebiruan. Kelompok ini memiliki kemampuan fotosintesis dan sebagian mampu melakukan fiksasi nitrogen. Mikroalga juga memiliki peran ekologis penting sebagai produsen primer dan penghasil sekitar 50% oksigen. Membahas tentang morfologi, fisiologi, dan siklus hidup mikroalga. Secara morfologi, mikroalga memiliki bentuk sel yang beragam mulai dari bulat, oval, spiral, hingga filamen. Struktur sel mikroalga umumnya terdiri dari kloroplas, inti sel, vakuola, dan dinding sel. Secara fisiologis, mikroalga melakukan fotosintesis melalui reaksi terang dan siklus Calvin, dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroalga meliputi cahaya, suhu, pH, karbon dioksida, dan nutrien. Dalam membacakan marka molekuler dan isolasi DNA dalam identifikasi molekuler, mikroalga digunakan beberapa marka molekuler seperti gen 16-RNA, RCDL, ITS, dan MAP. Gen 16-RNA menjadi marka yang paling umum digunakan karena memiliki daerah konservatif dan variabel sehingga efektif untuk diidentifikasi. Spesies dan analisis filogenetik. Tahap awal analisis biomolekuler yaitu isolasi DNA menggunakan metode seperti CTAB atau DNA extraction kit. Setelah DNA diperoleh, dilakukan amplifikasi menggunakan metode PCR atau untuk memperbanyak fragmen DNA target. Hasil PCR kemudian divisualisasikan dengan elektrofluoresis agarosa sebelum dilakukan proses frekuensi filogenetik. Bioinformatik digunakan untuk menganalisis data sequence DNA mikroalga. Tahapan analisis dimulai dari editing sequence menggunakan software seperti BioEdit. Nah, kemudian dilakukan dengan alignment menggunakan ClustaW atau Muscle. Setelah itu, dilakukan analisis kelas pada database NCBI untuk mencari kemiripan sequence dengan organisme referensinya. Nah, hubungan evolusi antar spesies kemudian divisualisasikan dalam bentuk pohon filogenetik menggunakan metode Neighbor joining atau maximum likelihood. Pada penelitian ini digunakan software Mega 12 dan model substitusi Kimura 2 parameter. Nah, nilai bootstrap digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan percabangan pohon filogenetik. Semakin tinggi nilai bootstrap, maka semakin kuat hubungan. Saya Sergei Bernardo dan di bidang pengetahuan. Di sini saya akan membahas mengenai genomik, transkriptomik, dan metabolomi. Genomik, transkriptomik, dan metabolomi merupakan pendekatan penting dalam bioteknologi modern untuk mempelajari mikroorganisme. Pada penelitian ini, pendekatan genomik dilakukan melalui analisis gen 165 atau RNA untuk mengidentifikasi isolat CF01.
Hasil BLAST menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 99% dengan Desmonostoc lechangense, sehingga memperkuat identifikasi spesies dan hubungan filogenetik. Transkriptomik digunakan untuk mempelajari gen-gen yang aktif pada kondisi tertentu. Seperti saat mikroalga mengalami stres lingkungan. Aktivitas gen tersebut berhubungan dengan produksi metabolit bioaktif seperti phycocyanin, lipid, dan antioksidan. Sementara itu, metabolomik berfungsi untuk mengidentifikasi senyawa metabolit yang dihasilkan mikroalga menggunakan teknologi seperti GCMS dan LC-MS. Melalui pendekatan multiomics yang menggabungkan genomik, transkriptomik, dan metabolomik, peneliti dapat memahami hubungan antara gen, ekspresi gen, dan metabolit bioaktif yang dihasilkan Desmonostoc lechangense. Teknologi ini mendukung pengembangan mikroalga dalam bidang farmaseutikal, nutraceutikal, dan kosmeseutikal. Mikroalga menghasilkan berbagai metabolit bioaktif seperti terpenoid, karotenoid, lipid, dan juga senyawa polipeptida. Terdapat 3 jalur biosintesis utamanya, yaitu jalur MTA atau mevalonate pathway, kedua jalur MPP atau DXP pathway, polypeptide pathway, dan jalur MPA berperan dalam pembentukan terpenoid dan juga sterol. Dan jalur MPP ini atau DXP ini berlangsung di plastida dan menghasilkan pigmen seperti beta-karoten dan lutein dan juga astaxanthin. Sedangkan polypeptide pathway ini menghasilkan senyawa polypeptida yang memiliki aktivitas seperti antibakteri, anti jamur, anti mikroba, dan juga anti kanker. Kemudian metabolit bioaktifnya ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan dan juga mengembangkan dalam bidang farmasi, pangan, dan juga kosmetik. Pengaruh produksi metabolit. Nah, produksi metabolit itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada nutrisi, cahaya, dan kondisi stres lingkungan. Nah, nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan juga karbon sangat penting dalam biosintesis, protein, lipid, dan pigmen. Kekurangan nitrogen dapat meningkatkan produksi lipid dan karotenoid karena mikroalga mengalihkan energi untuk penyimpanan cadangan energi. Cahaya juga sangat mempengaruhi proses fotosintesis dan produksi metabolit sekunder. Nah, intensitas cahaya tinggi biasanya meningkatkan produksi karotenoid sebagai perlindungan terhadap radikal bebas. Selain itu, kondisi stres seperti perubahan salinitas, suhu, dan juga pH dapat meningkatkan produksi senyawa antioksidan dan metabolit sekunder lainnya. Karena itu, pengaturan kondisi kultur sering dilakukan untuk meningkatkan hasil metabolit tertentu. Baik, itu tadi penjelasan saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai profil biologis Desmonostoc lechangense. Desmonostoc lechangense merupakan cyanobacteria heterocysta dan termasuk famili Nostochaceae. Organisme ini memiliki bentuk filamen multiselulur dan mampu melakukan fotosintesis. Secara morfologi, cyanobacteria ini memiliki heterocysta, akinete, dan selubung lendir atau mucilage. Heterocysta berfungsi sebagai tempat fiksasi nitrogen atmosfer menjadi amonia, sedangkan akinete berfungsi sebagai struktur dorman untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Desmonostoc lechangense juga menghasilkan berbagai metabolit bioaktif seperti phycocyanin, lipid, polisakarida, flavonoid, dan senyawa fenolik. Senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil analisis bioinformatik dan filogenetik. Berdasarkan hasil BLAST terhadap database NCBI GenBank, sampel CF01 menunjukkan kemiripan tertinggi dengan Desmonostoc lechangense. Nilai identitas mencapai 99% dengan value 0,0 dan Curie Coverage sebesar 98%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sampel CF01 memiliki hubungan genetik yang sangat dekat dengan Desmonostoc lechangense. Pada multi-sequence alignment ditemukan kesamaan nukleotida yang tinggi antara sampel CF01 dan strain referensi. Nah, dalam bidang farmaseutikal, senyawa bioaktif yang terkandung di dalam cyanobacteria memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, anti-aging, dan anti-inflamasi. Nah, dalam kandungan nutraceutikal, kandungan protein, asam lemak, omega, vitamin, dan pigmen alami berpotensi menjaga kesehatan dan pangan fungsional. Sedangkan dalam bidang kosmetikal, pigmen seperti phycocyanin dan karotenoid dapat dimanfaatkan sebagai bahan anti-aging dan pelindung kulit dari radikal bebas. Berdasarkan hasil kajian biomolekuler dan bioinformatik, isolat CF01 terbukti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Desmonostoc lechangense. Integrasi pendekatan biomolekuler, bioinformatik, dan analisis filogenetik memberikan identifikasi yang lebih akurat serta melindungi pengembangan mikroalga sebagai sumber daya hayati berkelanjutan. Terima kasih. I just had to let you know you're